Shalom Bapak Ibu, selamat pagi saya ucapkan bagi kita semua. Sebelum kita memulai hari, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Ulangan 32 ayatnya yang 47. Saya akan membacakan bagi kita, sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu, dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Di sana dikatakan bahwa perkataan apa? Yaitu perkataan yang disampaikan Musa kepada bangsa Israel. Itu terdapat di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-44. Ketika kita membaca itu, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan kepada kita. Pertama, Musa menyampaikan bahwa Allah layak dipuji. Dan yang kedua, Allah memiliki milik pusaka, yaitu Yakub atau Israel, bangsa Israel. Dari sini kita melihat bahwa perkataan yang sangat berharga ini adalah perkataan tentang siapa Allah dan siapa kepunyaannya. Ketika kita membaca di dalam buku-buku, ketika kita membaca di Instagram, Facebook, bahkan dimanapun kita menemukannya, mungkin di WhatsApp atau renungan-renungan singkat, di sana diselipkan beberapa kata yang memotivasi kita. Saya ambil contoh misalnya, hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai. Atau ketika kamu ingin menjadi besar, kamu harus mempunyai cita-cita yang besar. Ini adalah kata-kata motivasi yang diselipkan oleh beberapa orang setelah mengalaminya. Dan terkadang kata-kata indah ini sungguh memotivasi kita untuk menjalani kehidupan. Terlebih lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Itu sangat memotivasi kehidupan kita. Kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah hidup. Seperti yang dikatakan Musa di sini bahwa perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu. Artinya apa? Bahwa apa yang dikatakan Musa tentang Allah dan tentang bangsa Israel dan tentang dirinya sendiri sebagai umat kepunyaan Allah, ini bukanlah perkataan atau narasi yang hanya menghangatkan telinga bangsa Israel atau hanya ingin menyukakan pendengaran mereka. Tidak demikian. Perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Musa yang Tuhan telah sampaikan di dalam hatinya, inilah yang membawa bangsa Israel mengetahui tentang jalan kehidupan. Dari ayat yang ke-47 ini, saya mau berbagi kepada kita tentang 2 poin saja, yaitu perkataan yang berbobot. Kita harus mengetahui Bapak Ibu, mungkin ketika kita bertemu dengan teman kita penuh dengan guyonan atau mengatakan ucapan-ucapan yang mungkin akrab untuk kita katakan, misalnya bro, hai mas, seperti itu. Tapi di antara kata-kata yang mungkin biasa-biasa saja, ada kata-kata yang berbobot. Kata-kata yang berbobot ini seperti apa? Kata-kata yang berbobot ini adalah kata-kata yang mempunyai nilai di dalamnya. Lalu bagaimana cara kita melihat nilai dalam sebuah kata itu sehingga dikatakan dia berbobot? Nah, kata yang berbobot ini adalah kata yang mempunyai makna dalam hidup seseorang yang memberikannya dan mentransfernya kepada orang yang mendengarnya. Misalnya, kamu harus semangat bro, kamu harus mencapai target hari ini. Ini adalah kata-kata
yang ada nilainya. Nilainya apa? Menguatkan seseorang untuk mencapai targetnya. Mungkin dia ada di dalam pekerjaan yang sudah ditargetkan oleh perusahaan, maka orang lain atau temannya menyemangatinya, kamu harus bisa mencapai target ini. Nah, kata-kata ini adalah kata yang bernilai bagi diri orang yang mendengarnya. Kenapa? Karena ini memotivasi dirinya, menguatkan dirinya. Ternyata ada orang yang peduli kepada saya. Jadi perkataan yang berbobot ini adalah perkataan yang memiliki nilai. Di dalam firman Tuhan, kata yang berbobot ini adalah kata-kata yang mengandung kehidupan. Dan kehidupan itu sendiri telah diterangkan di dalam Yohanes bahwa Yesus adalah kehidupan. Di dalam Yohanes 14 ayat 6. Jadi ketika kita ingin sesuatu nilai di dalam hidup kita, maka kita harus mengenal siapa itu kehidupan. Saya tidak mengatakan apa itu kehidupan, tetapi siapa itu kehidupan. Ketika kita berbicara tentang siapa, maka ini merujuk kepada pribadi. Pribadi yang memberi kehidupan itu adalah Kristus. Saat ini saya mau mengajak kita Bapak Ibu untuk melihat Kristus sebagai sumber kehidupan kita. Dengan demikian, kata-kata firman Tuhan yang kita baca memiliki nilai di dalam hidup kita, sehingga kita juga bisa mentransfer kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Menguatkan mereka yang lemah, menghibur mereka yang sedang berduka cita. Dan terlebih menyemangati mereka yang sedang kelelahan, memberikan semangat bagi mereka yang sedang rapuh. Ini adalah kata-kata yang bernilai. Dan selanjutnya kita juga bisa mendoakan mereka. Mungkin mereka di dalam permasalahan dan meminta bantu kepada kita untuk mendoakan mereka. Mari kita luangkan waktu 1-2 menit untuk mendoakan mereka. Dan yang kedua yang ingin saya bagikan adalah perkataan yang hidup. Jadi pertama adalah perkataan yang berbobot, dan yang sekarang adalah perkataan yang hidup. Jika kita membaca di ayat 47 ini dikatakan di sana bahwa tetapi itulah hidup. Ini sebuah keterbalikan tadi dari perkataan yang hampa. Seperti ini menandakan kepada kita bahwa kata-kata itu sebenarnya ketika kita mengucapkannya haruslah memiliki bobot, haruslah memiliki nilai. Dan yang lebih penting adalah kata-kata itu harus mengandung kehidupan. Kehidupan tidak serta-merta harus kita artikan sebagai keselamatan. Tidak demikian. Tetapi kehidupan yang dimaksudkan di sini adalah sesuatu yang menggairahkan manusia untuk menjalani kehidupannya. Ada banyak orang yang berputus asa pada saat ini, mungkin masa-masa yang sulit saat ini Bapak Ibu, di mana pandemi masih belum selesai di negara kita. Dan tentu juga di negara-negara lain mengalami hal seperti demikian. Inilah yang harus kita temui di dalam hidup ini. Apa makna kehidupan kita? Bagaimana cara kita menjalani kehidupan ini? Mungkin terasa sulit di sana sini. Ketika kita keluar dari pintu rumah kita di pagi hari, kita menghirup udara yang begitu segar. Tetapi ketika kita mencoba melangkah keluar dari pintu rumah kita akan mengalami kesesakan. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa kita menjumpai masalah-masalah yang silih berganti. Di saat kita membuka mata, maka segumpalan atau ada banyak masalah itu bertebaran di depan mata kita. Tetapi ingat satu hal, bahwa apa yang dikatakan Tuhan adalah kehidupan yang menggairahkan jiwa kita untuk menjalani setiap babak-babak maupun episode-episode di dalam hidup kita ini. Jadi saat ini Bapak Ibu, saya mengajak kita semua melalui perenungan firman Tuhan di sini bahwa apapun yang kita katakan, apapun yang
kita ungkapkan, biarlah itu mengandung nilai, biarlah itu berbobot, dan itu mengandung kehidupan yang dapat menggairahkan setiap orang yang lemah. Biarlah kehadiran kita di sekeliling mereka membuat dampak yang baik. Dan firman Tuhan berkata, dengan perkataan-perkataan yang baik itu membuat seseorang mengetahui bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupannya. Dan terutama kepada bangsa Israel, ketika mereka mendengarkan kebenaran itu, perkataan yang sangat indah yang disampaikan oleh Musa kepada mereka, itu akan membuat mereka lanjut umur di tanah di mana mereka pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya, yaitu tanah Kanaan. Di sini kita melihat Bapak Ibu bahwa apa yang kita katakan, kehidupan yang kita temui sangat menentukan bagaimana kita berjalan di dalam hidup ini. Seperti apa kesuksesan kita, seperti apa keberhasilan kita akan ditentukan bagaimana cara kita melihat makna kehidupan itu. Ketika kita berbicara tentang perkataan yang kita dengarkan pada hari ini, maka kita akan melihat bahwa perkataan yang kita dengar maupun yang kita sampaikan haruslah berbobot dan bernilai dan harus mengandung kehidupan. Terima kasih telah mendengarkan renungan ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya, dan sampai bertemu di esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.